my God. Ini ada ya tanggal 25 ya, nanti saya tunjukkan ya sebentar. Nah ini ya tanggal 25 dan pemeriksaan itu khusus untuk seperti apa yang diributkan akhir-akhir ini, yaitu mengenai masalah Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu viral, peristiwa hangat, serta konten-konten yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas perkembangan terbaru mengenai Ruben Onsu yang kembali menjadi sorotan setelah beredar penjelasan mengenai hasil pemeriksaan kesehatannya yang disebut non-reaktif. Di sisi lain, reaksi dari para kreator konten, netizen, hingga berbagai pihak justru memunculkan perdebatan baru yang semakin memanas. Sebenarnya bagaimana kronologi lengkapnya? Apa saja fakta yang disampaikan? Bagian mana yang masih menjadi perdebatan? Dan bagaimana reaksi publik terhadap perkembangan terbaru ini? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. itu ya, dan hasilnya adalah non reaktif ya, jadi artinya negatif ya. Jadi kalau memang misalnya artinya itu isunya itu bukan sekarang tapi dulu misalnya, maka ini akan menjadi pertanyaan yang melebar. Kenapa kalau memang dulu dia tidak terkontaminasi atau tidak terkena penyakit itu, 3 huruf itu, kenapa anak-anak juga sehat-sehat saja? Tapi kalau sekarang misalnya seperti itu, ini adalah hasil lab yang terbaru ya, yang harusnya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan ini bukan hasil AI ya, khawatirnya AI dianggap itu pura-pura. Maka di sini kami juga akan sertakan bukti foto pada waktu dilakukan pemeriksaan ya, cek darah ya. Ada yang menyalahkan Bang Minola ya, yang sok-sok jadi detektif dan melihat mensum bahwa di situ ada penyakit 3 huruf. Jadi kalau di sana diisi chatnya itu merasa diri itu benar, mau kau zoom, mau kau jebret ya, tidak ada masalah. Karena apapun yang ada di dalam isi chat itu tidak benar. Dan kebenaran Bang Minola sama Ruben Onsu pegang kebenarannya. Kebenarannya itu apa? Kebenarannya negatif. Jadi kalau mau ada 1.000, 1 juta isi chat yang menerangkan kamu ini begitu, kamu ini begitu, harus begini, harus begitu, kamu itu begitu, kamu 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, sampai 15 huruf. Yang penting itu tidak benar. Yang penting kebenarannya adalah apa? Negatif. Tapi saya di sini saya tetap apresiasi ya netizen yang ada yang beberapa yang jahil yang mensum itu, tapi konteksnya ketika kamu jadi detektif nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu senang dengan pemberitaan itu adalah permasalahan hatimu. Orang penyakit 3 huruf, orang punya penyakit, tapi kamu itu senang dengan penyakit orang lain. Yang aneh itu kalian. Itu saya nggak ada niat untuk, dan saya rasa penonton yang benar, yang tidak. Hei Shinchan, Minola, bisa diem nggak mulut kau? Bisa diem nggak? Udah tahu kau yang salah, masih aja selalu kau nyalahin orang lain, nyalahin netizen. Udah berapa kali di situ? Hah? Kau salah mulu. Tapi netizen yang kau salahin. Sama ketika sebelumnya ini terbongkar, yang kau salahin siapa? Sarwendah mulu. Klarifikasi. Hah? Jawab. Bukti ini. Akhirnya terbukti kau yang salah. Kau yang bodoh. Sekarang mengenai HIV kau yang tunjukin. Netizen kau marahin. Membagikan hukum. Yang paling utama itu kau. Dari mana netizen dapat kalau nggak kau yang tunjukin, kau yang mulai. Bener-bener deh ini sama kayak Ruben banget. Atau memang si Ruben sama dia ini sama kali ya. Pertama saya bilang, ada manusia seperti mereka ini dua ya, yang benar-benar tidak punya hati, tidak punya perasaan sama sekali selama ini. Kenapa saya bilang? Misalnya aja si Ruben ya, mengenai Gunung Kawi apa segala. Dia yang punya program, dia yang ngajak istri timnya semua. Tapi dia diem aja, dia sengaja ya
Disengaja sama dia, dia nggak buka suara sama sekali. Biar istrinya dihujat. Kemana hatinya? Kemana perasaannya? Itu manusia bukan sih? Juga tuh waktu si Onyo sama dia, sama Sarwenda, habis dihujat netizen, dia diem aja. Ada. Oke, kalau dia nggak mau bela si Sarwenda, itu kan anaknya. Bok dia ngomong kayak, aduh bener-bener deh. Hah? Sama ini. Maunya nyalahin orang mulu. Maunya orang lain yang korban. Astaga, Tuhan Yesus. Kalau saya bilang ini manusia yang dua ini udah bukan manusia lagi, guys. Kenapa? Hatinya udah tertutup untuk kebenaran. Untuk kebenaran yang benar-benar itu udah nggak ada. Selalu kalau NPD itu nyalahin udah. Memang selalu pengen nyalahin orang. Supaya dia yang paling benar. Tapi ini kayaknya udah lebih dari NPD. Ngeri loh, manusia kayak gini. Apa mau kau tuntut? Mau kau tuntut orang yang penonton semua ini, penonton netizen Indonesia ini udah tahu, mau kau tuntut semua. Goblok. Ketawa nanti semua pengacara lain yang membagikan. Orang semua lihat kok membagikan. Stres kau udah kan, capek kan? Udah mundur aja. Hah? Salah-salah mulu kau. Yang dipanggil si Ruben, kau yang datang. Teng gitu ya. Perasaan paling hebat kau taunya blunder kan. Udah aku bilang. Si Chong dipanggil, kok yang datang Sinchan. Akhirnya apa? Nah, baru kau rasa kan. Itulah satu saya bilang ya. Bisa manusia yang seharusnya itu adalah masalah dia, problem dia, tapi orang lain yang disalahin. Si Ruben ini memang udah penuh, bukan penuh drama lagi, sampai anaknya sendiri bisa dia korbankan. Anaknya itu apa? Kan ada tuduhan yang mengenai kata-kata pencitraan. Anaknya aja nggak pernah tahu apa itu pencitraan katanya. Tapi dia bawa-bawa nama Thalia. Akhirnya apa? Anaknya dibully. Dia nggak peduli guys. Dibully sekolahnya, temennya. Nggak peduli. Bohong lagi katanya. Aduh gimana nih. Emang cocoknya lagi nih aja deh. Kalau ini berlangsung terus ya. Nggak selesai-selesai. Saya kira masalah anak juga nggak usah lagi lah. Ya, bukan nggak usah dibahas. Sebaiknya kalau memang si Ruben udah terkena penyakit itu, walaupun dibilang ya sembuh, itu nggak ada istilahnya sembuh HIV itu. Kalian nggak percaya? Sebaiknya itu anak-anak nggak usah sama si Ruben, nggak usah deket-deket. Ya nanti cium itu dari udara itu bisa. Tahu nggak? Gimana mau sembuhnya? Orang pernah lagi jatuh lagi di kamar mandi, berarti masih ada. Terus si Onyo juga pernah jatuh kamar mandi. Jangan-jangan. Makanya aku bilang, udahlah, serahin aja anakmu, Ruben, sama istrimu. Kau boleh datang tapi tidak tinggal sama kau. Ya, kasihan anakmu nanti. Pikirin itu, jangan cuman gara-gara egomu ya. Egomu yang tinggi, kau ngorbankan anakmu. Kasihan loh. Ini semua orang udah tahu. Kau HIV, udah pasti. Nanti ada ibu di sekolah jemput anak. Pasti ada aja nanti omongan. Gak kasihan kau. Sebaiknya juga ini TVRI tempat Ruben kerja ini maunya kita kasih petisi aja supaya si Ruben nih dikeluarkan. Nanti kayak si Saiful Jamil dulu, ya kan? Apa yang suka sama anak kecil gitu. Nanti udah kerja ataupun apa-apa gitu, nanti ada aja korbannya nanti.
Dan jangan tuh yang di tempat kerjanya dia itu ada pasangannya di situ. Kalian yang fansnya si Ruru bilang apa? Hah? Jangan. Ada tuh si nenek Tessa Mariska. Ya, jangan katanya. Jangan lu buka gini-gini. Mata lu semuanya yang bilang masa burukan suami mau dibuka. Terus nggak dibuka, kalian terus yang menghujat dia. Nggak bisa berhenti mulut kalian. Mau kalian terus yang menghancurkan dia. Enak aja lu ya. Udah, kalau saya bilang tutup semuanya, serahin anakmu, ya, biar sama ibunya selesaikan masalahmu sebaiknya. Gak usah kau cari masalah lagi. Malu kau kan, udah semua orang udah tahu. Atau memang kau udah putus surat malumu? TV sana udah tahu kau HIV, jangan-jangan nanti gak ada yang mau deket sama kau. Karena memang riskan, HIV itu. TB aja, TBC aja orang gak mau deket. Karena dari udara. Apalagi yang seperti itu. Yang emang seharusnya ya dari hubungan seks, tapi bisa juga misalnya aja makan kalian sepiring berdua minumnya, akhirnya terbuka kan, baru tahu kan. Sok-sok lagi si Ruben bilang menyesal karena saya terlalu baik, terlalu ini. Kau ya, bisa lagi kau bilang gitu. Semestinya kau berterima kasih sama Sarwenda. Ada perempuan sebaik Sarwenda yang begitu tahu kau siapa masih berbaik hati. Walaupun berantem kau bolak-balik selingkuh sana sini. Tapi masih ada perempuan yang mau sama kau. Udah tahu kau sakit begini. Sok kali lah kau bilang 11 tahun kau, ya saya nyesel, saya terlalu baik jadi saya nyesel sama Sarwenda. Kau coba cari, kalau tahu ada perempuan yang tahu kau begitu, apa ada yang mau terima kau? Ada. Yang ada Sarwenda justru. Yang mesti juga kita perhatikan, mudah-mudahan benar-benar dia nggak ada apa-apa, mudah-mudahan sehat. Ngeri loh, bilangin Sarwenda nyesel, udah berakhir dari si Daisy, kucluk kan kau kan minta balik lagi, ada kan, minta rujuk, siapa juga yang mau rujuk kalau udah tahu begitu. Ngata-ngatain kok Ruben cong di depan anak-anak. Ya nggak pernah lah kok. Iya bener Ci, bener, nggak pernah depan anak-anak, cuma depan kamera kan saat live streaming. Ya penontonnya nggak tanggung-tanggung sih, sekitar berapa puluh ribu gitu ya. Iya memang nggak pernah depan anak-anaknya. Ya nggak buat apa depan anak-anak, dunia juga bisa tahu nanti dengan sendirinya kan. Nggak depan anak-anak loh, nggak depan anak-anak, cuma saat live streaming doang. Percaya gue sama lo Ci. Nggak nyambung. Ngerasa ada beberapa poin gue ngerasa jawabannya kok agak kurang pas ya. Biar Allah yang membuka semua kisah manusia. Tapi bang, kalau ini Cici nggak mau berubah, tambah nggak sadar diri bang. Lu jangan menghakimi orang lu. Apa tanggapan Sarwen setelah podcastnya tayang bang? Nggak tahu gua. Kadang-kadang emang buat tidur sama dia, tinggal sama dia. Dia bilang ditagi DC, blunder bilang pinjol. Kalau ditagi DC, bukannya memang ada ya? Bang gimana rasanya? Mana ada perubahnya? Nuduh selingkuh. Oh, Sarwendanya nuduh Ruben selingkuh ya? Bener gak tuh?
Ini lagi viral banget deh di threads tentang Bang Minola, pengacaranya Ruben Onsu di podcastnya Densu. Terlebih di menit ke-56 detik ke-42. Di situ Bang Minola ada menunjukkan chatan yang diduga adalah chatannya Sarwenda dengan kliennya Ruben Onsu. Ini bener kan Bang? Soalnya ada namanya tuh di situ kalau kalian lihat. Nah di situ ada pembicaraan tentang obat dari penyakit 3 huruf yang ada hanya, ada i-nya, ada kira-kira bunyinya, ayah sudah tidak mengkonsumsi obat HIV lagi, tanda tanya. Correct me if I'm wrong ya netizen, karena ini kan agak blur ya. Kalian bisa cek sendiri juga di menit ke-56 detik ke-42 biar nggak salah. Dan kalau bisa lebih pakem lagi ya pihak Bang Minola atau pihak kliennya atau pihak Sarwenda yang bisa membenarkan apakah benar itu adalah pertanyaan seperti itu tentang obat HIV. Nah dari sekian banyak postingan yang viral di threads ini aku ambil salah satunya aja ya, dan kalian bisa lihat komentar-komentar dari netizen. Kalau penyakit 3 huruf itu pengacara sendiri yang buka, ketahuan sendiri, memang udah rahasia umum, dia kaum pelangi. Dia siapa di sini ya? Mana layak anak-anak sama kaum pelangi. Terus kebenaran akan menemukan jalannya, nikah sama pelangi menguras segalanya, uang, tenaga, waktu, mental, semangat buat ibu-ibu seluruh dunia. Harus kita akui ya, stigma masyarakat terhadap penyakit 3 huruf ini tuh jelek. Karena kita tahu penularannya itu ada beberapa macam ya. Salah satunya itu adalah penggunaan alat-alat medis yang tidak higienis, jarum suntik atau jarum tato atau apapun yang tidak higienis atau sudah tercemar dengan virus itu. Kemudian ada transfusi darah yang juga sudah tercemar. Kemudian adalah perilaku seksual yang berganti-ganti tanpa alat pengaman, seperti itu. Dan kemudian penyimpangan seksual itu juga sering menjadi penularan dari penyakit ini. Nah pertanyaannya dari sekian banyak, kalau memang benar, ini kan belum dikonfirmasi. Ya kalau memang benar ya itu jelas mengkhawatirkan bagi istri, bagi anak-anak. Nah gimana menurut kalian netizen? Memang sih ini belum dikonfirmasi ya. Nah ini kalau bisa nih aku mau bertanya sama Bang Minola, ini udah sepersetujuan kliennya nggak chatnya dibeberin kayak gini? Maksudnya takutnya kan ini aib bagi kliennya gitu ya. Kalau memang benar, apakah ada yang bisa mengkonfirmasi kalau memang benar ada penyakit 3 huruf itu di situ? Apakah dari Bang Minola, dari kliennya, atau mungkin Sarwenda mau bicara dan klarifikasi soal itu? Ya gimana netizen menurut kalian aja, apakah ini kondisi yang tidak memprihatinkan, apakah ini biasa-biasa aja, apakah ini normal terjadi dalam keluarga Indonesia, bahwa ada kepala keluarga yang kalau memang benar tertular penyakit tersebut, atau gimana sih? Ini pertanyaan saja ya. Cong, lanjut aja terus drama ini Cong, lanjut. Jangan sampai padam ya Cong, ya. Lu suka laki-laki, jangan sampai dihentikan. Kan ini keinginanmu, walaupun ini aib, ya. Tapi jangan lupa, bayar pinjol. Sekalian, bilang sama pendukung kau yang ODGJ itu, untuk membantu membayar utang-utangmu. Jangan lupa, jangan ganti-ganti nomor, biar gampang dihubungi. Ya Cong ya? Ya, oke? Pinjol dibayar, bayar pinjol, ya. Udah gue taruh di Ritz Carlton. Ya lu bayangin tuh Ritz Carlton lu taruh sebulan keluarga lu bayangin. Ruben, nggak boleh ngungkit loh Ruben. Kau itu meskinya bersyukur dapat wanita cantik secantik Sarwenda itu Ruben. Cantik istrimu itu. Dia cantik Ruben, paling cantik artis di Indonesia. Kalau dibanding Melanie Ricardo, cantikan dia loh Ruben. Dia cantik, pokoknya paling cantik di Indonesia. Meskinya kau berterima kasih banget Wenda mau sama lu gitu loh, sama kau itu. Dia wanita tercantik di Indonesia di antara artis-artis Indonesia. Mas Syahrini cantikan dia, sama Nia Ramadhani cantikan dia, sama Agnes Monica cantikan dia, sama Celine Evangelista cantikan dia, sama siapa lagi, pokoknya cantikan dia semua deh, sama anggota-anggota Cherry Bell yang lain cantikan dia. Suaranya pun bagus. Kau tahu nggak, suaranya bagus, mengalahkan Mariah Carey, Ruben. Mariah Carey. Jadi kau pantutnya bersyukur, jangan ngungkit-ngungkit begitu apa yang telah kau berikan buat dia. Berterima kasih banget kau dinikahin wanita artis paling cantik di Indonesia dan suara paling bagus. Nah, ibarat di legenda Indonesia itu, dia ini salah satu dari 8 bidadari lagi, 8 bidadari. Dia ini bidadari ke-8, Ruben. Meskinya kau bersyukur, berterima kasih banget dinikahin sama perempuan ini. Udah bapaknya bangunin rumah buat elu, terus pinjol elu dibayarin sama dia. Pokoknya sempurna banget deh.
Jangan diungkit-ungkit lagi deh semua kebaikan lu sama dia. Lu harus berterima kasih karena dia sudah membantu lu banget, udah ngedukung hidup lu banget. Lu siapa? Cuma presenter paling terkenal di Indonesia juga. Gedean penghasilan dia lah Ruben. Dia kan sekali live aja dalam 30 menit dapat 200 juta. Lu MC belum tentu dapat 200 juta dalam 30 menit. Pokoknya dia itu sempurna banget, hebat banget, keren banget. Pokoknya di antara orang yang lain. Itu sih menurut pendukungnya Ruben, gitu loh maksud saya. Inilah perubahan yang sangat drastis SW dulu dan sekarang. Sebelum kenal RO dan sesudah kenal RO. Menurut pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Siapa sih yang di sini yang selingki antara RO atau SW? Gua sebagai netizen yang awam yang nggak tahu apa-apa dan bingung, kalau misalnya RO selingkuh, kenapa RO ngikutin diem-diem SW? Seharusnya SW dong yang ngikutin RO secara diem-diem. Kenapa RO yang ngikutin SW? Bingung kan? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Kamu punya nggak temen yang sering banget berbohong? Bahaya banget loh sayang. Yang lu omongin kayaknya buat lu Dewen yang suka berbohong. Apalagi waktu lu podcast di Densu. Gue yakin deh nggak ada satupun dari mulut lu yang keluar itu benar-benar jujur. Tapi semuanya lu berbohong, nggak ada kejujuran satupun. Menurut kalian kayak gimana? Tulis. Bacot lu gede. Lupa bacot adalah bumerang, oke? Semakin banyak lu bacot, semakin banyak pula lu bikin bumerang buat diri lu sendiri, oke? Lihat nih. Nah, sekarang kasus baru lagi kan akibat bacotan lu tuh muncul lagi masalah kesehatan. Aduh. Inilah ya. Sekarang tadi mau apa hasilnya? Kan gitu ya. Hasil daripada pemeriksaan itu, dilihat teman-teman. Sorry, nanti lihat ya. 3 huruf itu non reaktif. Ya. Pusing kan lu sekarang? Harus klarifikasi lagi, rasain lo. Makanya jangan kebanyakan bacot. Tiap hari lu bacot ya. Tiap hari lu nunjukin bukti ke wartawan ya. Bukti tentang rekening keluarga Sarwenda, nama orang tuanya dipajang jelas di situ. Padahal itu kan melanggar etika, tidak boleh, itu hak privasi orang. Tapi lu posting aja gitu kan. Kemarin apalagi posting keributan rumah tangga, lu posting. Hari ini lu posting apa lagi? Lu posting hasil apa itu lab atau rujukan atau apa itu ke medsos. Harusnya itu nggak boleh dong. Biar saat ini ya, gue nggak senang sama si Ruben ya, tapi gue nggak suka loh itu hasil kesehatan orang lu pamerin di situ. Makanya jangan bacot. Gue rasa dia udah pusing dimarahin si Ruben tuh, sampai akhirnya dia harus klarifikasi. Kenapa sih muncul kasus ini? Karena ulah lu sendiri, upah lu sendiri, lu berulah, lu sebut-sebutin. Akhirnya apa? Netizen lu lawan. Menurut gue nih ya, sebetulnya lo nggak ada satupun netizen di Indonesia ini kecuali Ruben dan keluarganya yang tahu kasus kesehatan dia ya. Kalau si pengacaranya ini nggak berulah. Sekarang udah begini, lu mau salahin siapa? Mau salahin netizen? Lu mau bilang netizen itu mengada-ngada? Lu mau bilang netizen itu cari-cari masalah? Lu sendiri yang bikin masalah, ya kan? Lu udah tahu netizen Konoha, lu mau coba-coba, ya kan? Lu udah paham, tapi tetap aja lu mau coba-coba. Akhirnya apa? Kebongkar kan? Mau itu benar atau tidak? Seharusnya itu nggak perlu terjadi. Itu kan masalah kesehatan orang, apalagi itu klien lu sendiri. Masa lu sendiri buka aib kesehatan klien lu, gimana sih? Terus ngapain lu klarifikasi? Kalau lu benar lu nggak perlu klarifikasi. Orang kalau sering klarifikasi itu berarti itu benar melakukan kesalahan, makanya klarifikasi melulu kerjaannya. Kayak lu begini, ya kan? Dia sakit atau nggak sakit itu urusan pribadi dia. Ngapain lu klarifikasi nunjukin hasilnya ke? Ngapain lu mau klarifikasi ke netizen? Ya kan, udah gak ada gunanya. Lu mau nunjukin bukti apapun, mau non reaktif, mau reaktif, udah gak ada gunanya. Udah jadi bahan gunjingan masyarakat, ya kan. Jadi secara tidak langsung lu mempermalukan klien lu sendiri. Sadar itu. Jadi lu gak usah lagi lu mau klarifikasi sana sini. Udah gak ada gunanya. Udah terlanjur heboh di masyarakat, ya kan.
itu hasil medis orang loh. Mau dia baru berupa apa namanya rujukan atau apapun harusnya tidak boleh loh. Itu kan privasi banget. Hih. Tapi ya gitulah ya. Itulah namanya tuh jalan kebenaran itu loh. Yang katanya kebenaran mencari jalannya sendiri tuh itu. Ini sekarang inilah yang terjadi. Sempat berpikir gini, kenapa bukan Ruben yang datang tapi pengacaranya? Ternyata ini jalannya sehingga semua masyarakat tahu yang sesungguhnya gitu. Jadi gimana netizen? Sampai sini kalian paham kan? Paham dong pastinya. Gue sih mau kasih masukan aja buat pengacara ini. Udah mulai sekarang lu diam aja deh, nggak usah lu banyak klarifikasi deh. Udah lu diam aja. Pengacara lu mending sekarang tuh lu kerjaan lu tuh lu bagaimana berusaha untuk memperdamaikan kedua orang ini. Jangan sampai ini kemana-mana, udah melebar kemana-mana. Ini topiknya udah banyak loh. Dari kasus anak udah melebar sampai di kasus kesehatan. Lu mikir nggak? Mikir dong. Bikin heboh, Sarwenda ungkap Ruben Onsu selingkuh lebih dari 1 kali sejak 2017. Sarwenda akhirnya buka suara soal penyebab kandasnya rumah tangganya dengan Ruben Onsu. Melalui unggahan di media sosial pribadinya, ia menuding Ruben telah berselingkuh lebih dari 1 kali sejak 2017. Sarwenda mengaku sempat memaafkan dan memberi kesempatan kedua setelah Ruben disebut mengakui kesalahannya, namun kepercayaannya kembali hancur karena dugaan perselingkuhan berulang. Ia juga mengaku kecewa setelah mengetahui adanya pengeluaran besar yang diduga diberikan kepada terduga selingkuhan saat kondisi keuangan keluarga tengah sulit. Menurut Sarwenda, akumulasi luka selama bertahun-tahun itulah yang memicu emosinya dalam video pertengkaran yang viral. Meski mengakui reaksinya tidak tepat, ia menegaskan terpaksa menyampaikan klarifikasi karena potongan video yang beredar dinilai tidak menggambarkan cerita secara utuh. Setelah pengakuan ini, menurut kalian apakah publik akan melihat kasus ini dari sudut pandang yang berbeda? Weh, anak-anak, geger. Sarwenda posting video CCTV pertengkarannya dengan Ruben Onsu. Katanya karena selama ini sudah menahan dan akhirnya hilang kesabaran, akhirnya ia mengunggah video CCTV pertengkarannya dengan Ruben Onsu di rumahnya. Namun tak lama kemudian Ruben Onsu juga mengunggah video klarifikasinya soal kenapa pertengkaran di video CCTV itu terjadi. Menurutnya karena dia tidak serta-merta mewujudkan keinginan Sarwenda yang memindahkan hari masuknya dia ke Ritz-Carlton karena saat itu rumahnya sedang direnovasi dan dia menginap di sana. Soal sikap Sarwenda yang mengunggah CCTV pertengkaran mereka, kita baca komentar netizen ya. Dia nggak sadar lagi dituntut oleh Ko Ruben soal hak asuh anak. Malah post di IG-nya dengan sifat aslinya yang kayak gitu. Meski apapun itu alasannya, penyebab dia sampai ngamuk kayak gitu ke suami, mempermudah hak asuh anak jatuh ke Ko Ruben. Bismillah. Apakah teman-teman di sini juga sepakat dengan netizen yang satu itu? Lift di rumah Tiranda itu, jadi sekarang ini teman-teman bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya, ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya. Teman-teman, ya ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih, ini 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer yang bayar Ruben. Oh, lift itu kan bukan isian. Kita lihat isian rumahnya itu, ya, mulai dari saat anaknya nanti berpindah hak asuh kepada Ruben Onsu, itu adalah titik di mana Sarwenda akan kehilangan. Ini Denny Darko ya, aduh Denny Darko, kau ngelihat dengan mata iblismu ya, suka kali ngoceh nggak karu-karuan, ya gitu deh. Kalau kalian mau percaya dengan iblis, dengan segala ramalan-ramalan yang enggak, silahkanlah. Inilah bukti-bukti ketololan daripada segala orang-orang yang percaya dengan iblis. Hei, emang kau Tuhan? Kok bisa-bisanya kau nentuin nasib orang? Emang kau Tuhan, Denny Darko? Kalau kau bisa meramal begitu, ramallah hidupmu. Hidupmu sendiri gimana kau ke depannya, itu kau ramal. Ya, jangan sembarangan kau ngeramal-ramal orang terus, gitu loh. Tolol, inilah orang-orangnya si Ruben ini ngomong asal cuap.
perasaan dia Tuhan atau melebihi Tuhan yang bisa mengatakan begini, begitu, begini, begitu. Salah satu ketolorannya apa ya yang perlu saya sebutkan mengenai si Sarwenda yang cuma ibu-ibu berdaster. Goblok, ibu berdaster itu kenapa? Karena dia promoin dasternya. Ya, dia kan pakai daster karena dia punya bisnis daster. Makanya dipakai biar dilihat orang. Bukan masalah dia berdaster terus dia nggak bisa apa-apa ibu rumah tangga. Begitu aja. Bukan, tolol. Dari dulu semasa Ruben masih bersama-sama dia sebagai suami istri, banyak dia punya rezeki itu dia buat sendiri, promo-promo, ya kan, masalah, ya semuanya deh. Waktu menjadi suami istri itu dia banyak dapat uang sendiri, menghasilkan uang sendiri. Ruben juga tahu itu. Dan sesudah tidak sama Ruben, mereka itu banyak berdua dengan pacarnya Gio. Malah banyak orang yang suka. Ya kan? Suka karena apa? Barang-barangnya itulah kemana-mana kapelan coy. Itu buat mereka terkenal. Jadi nggak usah sok tahu gitu loh ya. Terus mikir dong, ya, atau memang si Denny ini jadi sama kayak si Ruben ya, otaknya di bawah rata-rata. Enak aja lo bilang dikasih rumah dari Ruben, terus mobil dari Ruben untuk anak-anaknya. Sejak kapan perempuan yang mikirin anak-anaknya, sementara bapaknya punya harta yang berlebih? Emang bapaknya bencong, gak bisa ngasih makan anaknya? Emang bapaknya diam-diam aja bolak-balik kawin-kawin sana-sini, cuma bisa ngasih makan nih perempuan-perempuannya itu. Kemudian langsung cerai, kawin cerai gitu. Cuma bisa ngasih perempuan-perempuan aja, gak mikirin anaknya. Itu semuanya itu tanggung jawab si bapak. Anak itu tetap tanggung jawab si bapak, nggak bisa lepas, ya. Harta apapun juga yang harus dibagikan itu adalah harta bapaknya. Sementara si Sarwenda itu mobil, rumah itu sudah menjadi hak milik dia. Kenapa dia bilang itu untuk anak-anaknya? Dia seorang ibu yang tanggung jawab, yang mengasihi anak-anaknya. Tapi bukan berarti seluruh itu buat anak-anaknya, tidak. Ya, itu atas nama dia mengatakan karena kasih sayangnya itu. Karena kasih sayangnya buat anak-anaknya, bukan nanti bisa diambil lagi untuk anak-anak. Makanya gue bilang ya, orang-orang Sarwenda ini orang yang buta hukum. Dolol. Harta gonogini dibagi dua apabila mereka sudah pisah. Ya, si istri mau kerja, nggak kerja, atau punya duit atau tidak, itu nggak peduli. Kenapa? Bukan tanggung jawab istri sebenarnya untuk harus memenuhi rumah tangga, bekerja, cari uang. Bukan, itu tugasnya laki-laki. Jadi biarpun laki-lakinya mati-matian dapat duit, ya, itu harus dibagi dua kalau udah cerai. Jadi ini udah lama sebenarnya. Pembagian itu udah lama. Ya, udah harus jadi milik Sarwenda itu udah lama. Tapi masalahnya tidak dibayar si Sarwenda. Tidak dibayar si Ruben. Ya, sehingga cicilannya berantakan, ya kan? Mobil juga, ya, mobil-mobil kreditan. Yang make siapa? Kok pada jadinya, ya buatlah. Yang make juga ada Sarwenda, tapi apa?
cicilan akhirnya debt collector. Jadi yang dikasih itu masalah mulu. Cicilan terus. Itulah kehebatannya si Ruben itu, menipu namanya. Membuat sengsara anak bini taunya. Ya, yang utang-utang dikasih dia terus gak dibayar. Pikir dong. Nah, kalau Sarwenda bilang mobil itu atau rumah itu buat anaknya, triknya dong, ya kan? Biar apa? Biar laki-laki yang datang sama dia tidak merasa bahwa Sarwenda itu janda kaya, yang punya ini itu. Paham kau? Ya, jadi biar laki-laki itu nggak merasa, oh, gue bisa dapat rumahnya, gue bisa dapat ini. Makanya dia bilang ini untuk anak-anak. Semua juga orang, misalnya aja ya, orang Batak juga, kalau misalnya mau ngasih harta warisan dari suaminya udah meninggal misalnya ya, terus mertuanya mau ngasih, mana bisa dibilang ini punya oh enggak, punya untuk anak-anaknya. Pasti dibilang begitu. Kenapa? Ya biar orang tahu. Ya, biar nanti janda itu dia tidak kawin lagi, atau dia kawin lagi, istri laki-lakinya tidak merasa itu harta dia. Paham kok? Lagian laki-laki kalau misalnya dia menginginkan harta perempuan itu, ya dia menginginkan si perempuan itu demi harta, itu bukan laki-laki namanya. Paham kok? Mungkin kau yang kayak gitu kali, terus ke sana sini tolol banget. Jadi intinya rumah, mobil yang memang udah menjadi hak milik Sarwenda, dia bilang begitu, itu tetap harta miliknya Sarwenda, bukan anak-anaknya, bukan atas nama anak-anaknya, tapi kepentingannya adalah untuk anak-anaknya. Ngerti? Bego, capek deh. Sekali lagi gue bilang, jangan halu terlalu banyak. Ingat Tuhan, masih ada Tuhan di atas pemberi rezeki. Mau rezeki itu Tuhan. Ya, jangan terlalu ini deh, pasti banget. Ya, terus sebagai dukun atau tukang ramal, jangan. Tetap percaya yang atas. Sarwenda juga tetap doa. Mau lu bilang segala-segalanya tentang tidak ada brand, tidak ada apa. Rezeki itu Tuhan yang nentukan, cu. Bukan elu sebagai tukang ramal. Buat Ruru, gue ngerti lu kesel banget, lu sirik banget, lu gak suka banget sama mantan lu kan. Lu gak bahagia ngeliat mantan lu bahagia. Jadi lu mencari berbagai alasan untuk menjatuhkan mantan lu. Tapi di sini ya, yang lu jatuhin itu bukan mantan lu, yang lu jatuhin itu anak lu. Ya, lu kesel sama mantan lu karena dia tidak memperbolehkan lu ketemu sama anak lu, ya. Kan ceritanya begitu, ya. Tapi lu menghentikan nafkah buat anak lu. Sekarang gua tanya, yang lu tuh keselnya, lu sebelnya, lu gak sukanya sama bini lu atau sama anak lu. Tapi kenapa lu malah menghukum anak lu? Gimana misalnya kalau anak lu tuh tidak bisa sekolah, tidak bisa ngeles, ya? Lu mikir gak? Hah? Terus gimana perasaan anak lu nanti, ya? Lu mikir gak sih sampai ke sana? Seorang mantan suami yang bukan mantan ayah, tetapi menghentikan nafkah anak karena gak suka dengan mantan istrinya. Datangi Polres Jaksel, Sarwenda laporkan akun media sosial atas dugaan pencemaran nama baik. Harusnya kan dia melaporkan dirinya sendiri atas pencemaran nama baik dengan konten-konten vulgarnya dia dengan Gio. Iya dong. Tapi justru orang lain yang dilaporkan. Memang agak lain ya Sarwenda ini. Dari motoriknya aja memang agak kurang. Cuma pertanyaan gua, Sarwenda ini kan diduga melakukan pesugihan di Gunung Kawi. Ilmu hitam lah. Kenapa dia nggak pakai pasukan Gunung Kawinya aja untuk orang-orang yang diduga mencemarkan nama baiknya? Justru sekarang mainannya malah laporan polisi. Mungkin soal Gunung Kawi lagi di stop dulu oleh Sarwenda karena banyak diendus oleh netizen Indonesia. Udah dulu kali ya, gue juga takut dilaporin atau kena santet. Sarwenda diduga ketahuan pakai buzzer untuk mendukung dirinya sendiri di video klarifikasi. Ini kocak beritanya. Dan ini tarif like dan komen positifnya guys ya di 350 perak kayaknya ya. Nggak mungkin 350.000 kan. Dan ini rules atau peraturan
aturan kerjasamanya guys ya. Narasi komen tolong jangan kopas komennya, kembangkan dan jangan samakan dengan yang lain cenah. Nah ini template komennya guys ya, jadi komentarnya seperti ini kira-kira gitu ya, dan bisa dikembangkan sendiri. Dan sejauh ini belum ada klarifikasi dari pihak Zarwendanya sendiri soal isu buzzer ini guys ya. Tapi ya berharap apa, mana mungkin juga kan ada orang yang mau klarifikasi, iya saya pakai buzzer. Silakan join 350 perak. Gimana menurut kalian guys? Lagi-lagi ini beritanya dari akun ini guys ya, kalian bisa cek sendiri di IG ya. Baru melihat berita ini, konon katanya jejak digital Sarwenda makin dikorek, berbanding terbalik dengan yang dikatakan Ibu Peri ternyata salah kaprah. Berikut ada seseorang yang mengatakan dia ketika dulu kuliah di luar negeri. Kukira cupu, ternyata suhu. Jarang kuliah, suka dugem, merokok, kumpul kebo dengan orang Jepang. Ini konon katanya. Saya hanya mengambil berita yang sudah ada di TikTok dan saya ingin berdiskusi dengan kalian. Apakah berita ini nyata atau hanya hoax? Jika nyata, ya sekarang terbukti sih sudah bercerai dan tidak bisa dimanfaatkan kembali. Dia koar-koar seperti itu, ya enggak sih? Semoga ini hanya firasat saya doang. Teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, izinkan saya memberikan sedikit komentar sebagai penutup. Menurut saya, justru pelajaran terbesar dari kisah ini bukan hanya soal Ruben Onsu, bukan hanya soal Sarwenda, bukan juga soal siapa yang sedang ramai dibicarakan di media sosial. Yang paling penting adalah bagaimana kita sebagai masyarakat menyikapi sebuah informasi yang berkembang begitu cepat. Hari ini kita hidup di era ketika sebuah potongan video berdurasi beberapa detik saja sudah mampu membentuk opini jutaan orang. Sebuah tangkapan layar bisa viral dalam hitungan menit. Sebuah narasi bisa dipercaya banyak orang bahkan sebelum ada penjelasan dari pihak-pihak yang terlibat. Itulah sebabnya saya selalu mengatakan bahwa kita harus membiasakan diri membedakan antara fakta, opini, dugaan, dan asumsi. Dalam narasi yang kita bahas tadi, ada berbagai klaim, komentar, pendapat kreator konten, hingga reaksi netizen. Bahkan ada perkembangan terbaru mengenai hasil pemeriksaan kesehatan yang disebut menunjukkan hasil non-reaktif. Tentu, informasi seperti ini mengubah arah pembahasan dan menjadi bahan diskusi baru di media sosial. Namun menurut saya, justru disinilah kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita terlalu cepat mengambil kesimpulan hanya karena mendengar satu sisi cerita. Saya pribadi melihat bahwa ketika sebuah isu sudah menjadi konsumsi publik, akan selalu ada pihak yang mendukung dan ada pihak yang menolak. Itu hal yang biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah ketika perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina, saling merendahkan, bahkan merasa paling benar tanpa mau mendengarkan penjelasan dari pihak lain. Media sosial memang memberikan kebebasan kepada semua orang untuk berpendapat. Akan tetapi, kebebasan itu juga seharusnya diiringi dengan tanggung jawab. Kalau kita tidak memiliki informasi yang utuh, alangkah baiknya kita menahan diri untuk tidak menyimpulkan sesuatu secara mutlak. Saya juga melihat bahwa setiap kali ada perkembangan baru dalam sebuah kasus yang viral, opini publik seringkali berubah sangat cepat. Kemarin seseorang bisa dianggap benar, hari ini bisa dianggap salah. Hari ini seseorang dibela, besok bisa dihujat. Fenomena seperti ini menunjukkan betapa cepatnya arus informasi mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Karena itu, saya berharap kita semua tidak mudah terbawa emosi. Kalau memang ada klarifikasi, mari kita dengarkan. Kalau ada bukti baru, mari kita pelajari. Kalau masih ada hal yang belum jelas, mari kita tunggu. Menurut saya, sikap seperti itu jauh lebih bijaksana daripada langsung menghakimi. Sebagai kreator konten reaksi, saya juga menyadari bahwa penonton datang ke channel ini karena ingin mendengar sudut pandang saya. Tetapi saya selalu berusaha mengingatkan bahwa komentar yang saya sampaikan adalah opini berdasarkan informasi yang sedang dibahas, bukan keputusan akhir mengenai siapa yang benar atau salah. Yang berhak menentukan fakta tentu adalah bukti yang dapat diverifikasi serta proses yang berlaku.
saya juga ingin mengajak teman-teman untuk melihat sisi lain dari peristiwa seperti ini. Di balik semua pemberitaan yang viral, ada keluarga, ada anak-anak, ada orang-orang yang mungkin ikut merasakan dampaknya. Karena itu, menurut saya kita semua sebaiknya menjaga etika dalam memberikan komentar. Silahkan berbeda pendapat, silahkan mengkritik, silahkan tidak setuju. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi kebencian. Jangan sampai perbedaan pendapat berubah menjadi permusuhan. Media sosial akan jauh lebih sehat apabila kita bisa menyampaikan pendapat tanpa harus merendahkan orang lain. Saya juga berharap ke depan semua pihak yang terlibat bisa menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang baik, sehingga tidak terus berkembang menjadi polemik yang semakin luas. Pada akhirnya, masyarakat tentu akan menilai berdasarkan perkembangan yang ada. Namun, sebagai penonton dan pengguna media sosial, kita tetap punya tanggung jawab untuk menyaring informasi sebelum mempercayainya dan sebelum menyebarkannya kepada orang lain. Itulah mengapa saya selalu mengatakan bahwa mencari kebenaran jauh lebih penting daripada mencari pembenaran. Ketika kita hanya ingin membenarkan pendapat sendiri, maka apapun fakta yang muncul akan sulit kita terima. Sebaliknya, kalau tujuan kita memang mencari kebenaran, maka kita akan siap menerima informasi baru sekalipun berbeda dengan keyakinan awal kita. Semoga kita semua bisa menjadi pengguna media sosial yang lebih dewasa, lebih kritis, dan lebih bijak dalam menyikapi setiap informasi yang viral. Kalau teman-teman memiliki pendapat yang berbeda dengan saya, tentu tidak masalah. Justru saya senang apabila diskusi di kolom komentar berlangsung dengan santun dan saling menghargai. Sampaikan alasan kalian, berikan sudut pandang kalian, tetapi mari kita jaga agar diskusi tetap sehat. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan like apabila pembahasan ini bermanfaat. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dengan bahasa yang santun. Dan bagikan video ini kepada teman-teman yang juga mengikuti perkembangan isu ini agar kita bisa berdiskusi bersama. Terakhir, saya ingin mengingatkan sekali lagi, jangan mudah percaya pada satu potongan informasi saja. Dengarkan berbagai sudut pandang, periksa perkembangan terbaru, dan biarkan fakta yang telah terverifikasi menjadi dasar dalam mengambil kesimpulan. Saya pamit undur diri, sampai bertemu kembali di video berikutnya hanya di channel Analisis Sengit, tempat kita membahas berbagai isu viral dengan sudut pandang yang kritis, santun, dan mengutamakan diskusi yang sehat.